Shalom saudara. Setelah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup ini, firman Tuhan memberikan janji bahwa kita pasti diselamatkan. Kita dipindahkan dari dalam kegelapan ke dalam terang Tuhan yang ajaib. Perubahan status tersebut menuntut suatu perubahan dalam hidup setiap kita. Dari yang semula kita bebas untuk melakukan apapun sekehendak kita, sekarang kita perlu hidup kudus sesuai dengan kehendak Tuhan kita. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan bahas mengenai hidup kudus, mungkinkah? Setelah menjadi Kristen, umumnya orang-orang sudah tahu bahwa mereka tidak boleh lagi hidup dalam dosa. Dengan kata lain, harus hidup kudus. Permasalahannya, seringkali dalam benak setiap kita, menjalani hidup kudus berarti tidak boleh melakukan ini, tidak boleh melakukan itu, harus ini, dan harus itu. Yang daripadanya dapat dibuat satu list yang panjang dengan suatu pemikiran bahwa jika kita penuhi list tersebut, maka kita akan menjadi kudus dan berkenan pada Tuhan. Tidak ada yang salah dengan membuat daftar perintah dan larangan seperti itu, asal berdasarkan pada firman Tuhan. Orang pun perlu mengambil tindakan untuk menunjukkan imannya. Namun, tanpa disadari, hal ini mungkin menjadi sebuah penanda bahwa orang itu terlalu fokus dengan apa yang dia bisa dan harus lakukan. Dalam istilah Alkitab, ini disebut dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Berusaha hidup kudus dengan mengandalkan kekuatan sendiri adalah paradigma lama yang salah. Jika demikian, bagaimana seharusnya kita hidup kudus? 1 Petrus 1 ayat yang ke-16 berkata, "Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan, kudus." Dalam ayat-ayat sebelumnya, Rasul Petrus mengingatkan tentang apa yang Allah Bapa telah lakukan bagi setiap orang percaya di dalam Kristus, yaitu melahirkan mereka kembali untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat cemar. Jadi, perintah untuk hidup kudus bisa dilakukan karena Allah telah terlebih dahulu menguduskan kita. Inilah paradigma yang benar. Orang dengan paradigma lama akan berkata dalam hatinya, betapa sulitnya hidup kudus dan betapa gampangnya berbuat dosa. Sebaliknya, orang dengan paradigma baru akan berkata, saya ini orang yang sudah dikuduskan. Karenanya saya mencintai dan memilih perbuatan yang kudus. Perhatikan bahwa hal ini bukan berarti hidup kudus bisa dilakukan secara otomatis tanpa upaya atau perjuangan kita sama sekali. Kita tetap perlu berusaha melakukan perintah Tuhan. Kita tetap perlu dengan tegas menolak perbuatan dosa. Tetapi ada perbedaan besar antara upaya hidup kudus yang dilakukan dengan kekuatan sendiri dengan upaya yang dilakukan dengan kesadaran bahwa seseorang telah dikuduskan. Ada kisah nyata yang bisa menggambarkan kebenaran ini. I.L. Nommensen, atau yang lebih dikenal sebagai Opung Nommensen, datang ke Sumatera di abad ke-19 untuk memberitakan Injil kepada suku-suku Batak. Suatu ketika, seorang kepala suku menyambut Nommensen dan berkata, "Anda punya waktu 2 tahun untuk mempelajari adat kami dan meyakinkan kami bahwa Anda membawa pesan yang layak untuk kami dengar." Lalu, setelah 2 tahun berlalu, si kepala suku bertanya kepada Nommensen, bagaimana kekristenan berbeda dari aturan moral dan tradisi yang mereka anut. "Kami sudah tahu apa yang benar," ucap si kepala suku. "Kami juga memiliki hukum-hukum yang melarang kami mencuri atau mengambil istri sesama ataupun berbohong." Nommensen menjawab, "Itu benar adanya. Tetapi Allahku memberikan kemampuan untuk menaati hukum-hukum tersebut." Hal ini mengejutkan si kepala suku. "Bisakah engkau mengajari orang-orangku untuk hidup lebih baik?" "Tidak, saya tidak bisa," jawab Nommensen. "Tapi kalau mereka menerima Yesus Kristus, Allah akan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan apa yang benar." Si kepala suku kemudian mengundang Nommensen untuk tinggal selama 6 bulan lagi. Dalam kurun waktu itu, Nommensen memberitakan Injil dan mengajar orang-orang di kampung tentang bagaimana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan orang Kristen. "Kamu boleh tinggal selama yang kamu suka," ujar si kepala suku. "Agamamu lebih baik dari agama kami, karena Allahmu berjalan bersama manusia dan memberikan mereka kekuatan untuk melakukan hal-hal yang ia minta." Haleluya! Paradigma yang baru tentang apa yang Allah telah lakukan untuk kita menentukan apa yang akan kita kerjakan dalam hidup ini. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan Dr. Stephen J. Lawson, "A high view of God leads to high worship and holy living, but a low view of God leads to trivial worship and low living." Yang berarti, pandangan yang tinggi tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang tinggi dan kehidupan yang kudus. Tetapi pandangan yang rendah tentang Allah akan menghasilkan penyembahan yang pura-pura dan kehidupan bermoral rendah. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom. Shalom. Haleluya. Dan saya juga mau menyambut Bapak Ibu yang ada di dalam Zoom. Shalom Bapak Ibu. Kita berdoa pagi hari ini kita semua diberkati dan kita penuh dengan sukacita kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Amin. Sebelum kita akan memulai ibadah kita ini, mari kita sama-sama kita akan membacakan Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya mengantungnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Kami bagi syukur kepadamu. Terima kasih.
bersyukur Tuhan, kami mau menghampiri-Mu Tuhan Yesus. Karena kami tahu Engkaulah sukacita kami. Biarlah damai sejahtera turun atas kami, turun atas negeri kami Indonesia, turun atas bangsa kami Tuhan Yesus, turun atas kota atau kota kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami mau memberkati Indonesia. Kami mau berdoa bagi-Mu Tuhan. Indonesia. Terima kasih. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Biarlah ini menjadi doa kami pagi hari ini. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan.
silakan Bapak Ibu untuk bangkit. Kita mau deklarasikan Indonesia. Kita mau angkat puji-pujian ini sekali lagi. Dari dalam hati kita mau angkat bagi bangsa ini Tuhan. Bagi bangsa ini sekali lagi katakan. Bagi bangsa ini kerinduan dari hati kami Tuhan. Ini doa pujian kami Tuhan. Ini bagi Indonesia. Jesus. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Haleluya. 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 Benar Tuhan. Hanya nama-Mu lah yang ditinggikan. Yesus Kristus Tuhan, Raja Damai, Raja Penyelamat itu yang ditinggikan atas seluruh bumi, atas Indonesia, atas Pondok Aren. Terima kasih Bapa. Datanglah kerajaan-Mu di tempat ini. Jadilah kehendak-Mu atas gereja-Mu GBI Pondok Aren. Kami sungguh bersyukur Tuhan pagi hari ini. Masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh datang bersekutu bersama umat-Mu di tempat ini Tuhan. Sungguh kami bangga memiliki Engkau di dalam kehidupan kami, penyembahan kami, doa kami naik ke Gunung Kudus-Mu, dan Engkau yang disenangkan Tuhan. Kami bersyukur, kami bangga punya Tuhan Allah seperti Engkau. Allah yang tidak pernah sekali-kali membiarkan bahkan meninggalkan kami Tuhan. Sekalipun kami umat-Mu di tempat ini kurang setia bahkan kurang taat, tapi Engkau tetap Bapa yang setia, Bapa yang sangat mengerti kami, Bapa yang peduli atas setiap kehidupan kami umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Layakkan hamba-Mu, mulut bibir lidah hamba-Mu untuk bersabaat pagi hari ini Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Inilah kami umat-Mu GBI Pondok Aren Tuhan. Engkau melihat setiap pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Kami seorang suami, kami seorang istri, kami seorang anak. Apapun Tuhan pekerjaan-pekerjaan kami, apapun bisnis kami, Engkau sangat melihat dari sorga. Tuhan, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang kudus benar-benar di hadapan-Mu hari-hari yang terakhir ini Tuhan. Karena Engkau sebentar lagi akan datang membawa kami, menjemput kami gereja-Mu Tuhan. Biarlah kami bersiap Tuhan hari-hari ini sebagai gereja yang kudus, yang tidak bercacat celah di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Dengan kekuatan kami sendiri, kami gak mampu Tuhan. Tapi Roh-Mu yang Kau janjikan sebagai penolong, itulah yang memberikan kuasa kepada setiap kami. Sehingga kami mampu untuk berjalan di dalam rel firman-Mu Tuhan. Hari-hari ini supaya kami kudus di hadapan-Mu Tuhan. Dan tidak bercacat celah di hadapan-Mu. Mampukan kami Tuhan
Semua kami yang ada di sini, tidak satu pun yang kau lewatkan Tuhan. Oh, kami rindu kuasa-Mu nyata di tempat ini. Kuasa-Mu nyata di tempat ini, pribadi lepas pribadi kami. Kami mau mengalami Tuhan, sungguh-sungguh hari ini Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Sebagaimana kau katakan kepada Raja Daud, Daud itu berkenan di hatimu, kami juga semua Tuhan, pribadi lepas pribadi. Kau nyatakan kami adalah orang-orang yang berkenan di hati Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini ibadah Tuhan pagi hari ini. Ini ibadah kami Tuhan, gereja-Mu pagi hari ini. Kau yang menguduskan, Kau yang memberkati, melayakkan semua Tuhan. Apapun Tuhan yang akan kami lakukan dalam ibadah ini, semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya saat kami nanti datang untuk lebih lagi Tuhan, menyembah Kau, memuji Kau. Hadirat-Mu turun di tempat ini yang menyembuhkan setiap kami yang sakit, melepaskan kami yang terikat, yang berbeban berat sudah Kau angkat dan Kau berikan kelegaan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun masalah-masalah kami hari-hari ini, kami percaya dalam Kau Yesus Tuhan ada jalan keluar, ada jawaban. Yang terpenting Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan, kami mau datang sujud di kaki Tuhan, membawa setiap persoalan beban hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Hamba-Mu kepala kami di tempat ini untuk memimpin kami beribadah kepada Tuhan dan mempersiapkan kami umat-Mu menjadi umat yang layak. Urapi hamba-Mu, layakkan hamba-Mu. Nyatakan isi hati-Mu hari-hari ini. Apa yang Kau mau Tuhan? Biar dia punya hati Bapa, hati yang mengasihi Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan. Sehingga dia boleh menginterpretasikan kasih yang dia terima daripada-Mu Bapa. Itu boleh terjadi bagi kami umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu. Berkati Jen, berkati sebagai tiang doa. Berkati kedua putranya, berkati Tuhan mantunya, berkati cucunya Lois. Berkati keluarga besarnya untuk boleh bersama-sama menopang di dalam gereja-Mu di tempat ini Tuhan. Percaya perlindungan kuasa darah Yesus sempurna bagi hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Yesus Tuhan. Kami membawa terus berdiri di atas bangsa kami. Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang menyelamatkan bangsa ini. Ampuni bangsa ini Tuhan. Semua para pemimpin dari Tuhan yang tertinggi sampai terendah Tuhan. Ada RT RW di tempat kami bermukim. Tuhanlah yang memberkati mereka. Engkau yang mengurapi dan memberikan satu roh yang takut dan gentar akan Kau Tuhan Yesus. Apapun keputusan yang mereka ambil, semua oleh Roh Kudus-Mu yang bekerja atas mereka. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua kejadian peristiwa yang ada Tuhan di bangsa kami, bahkan di seluruh dunia, hari-hari ini Tuhan, kami percaya itu seizin Tuhan. Kami percaya supaya mata tertuju melihat kepadamu, kebesaran-Mu Tuhan. Hari-hari ini Kau nyatakan Tuhan, lewat semua peristiwa yang terjadi di dunia ini, bahkan menggoncangkan Indonesia. Dan kami percaya Pentakosta ketiga itu terjadi di bangsa ini Tuhan. Bahkan mengalir sampai ke bangsa-bangsa dan terjadi untuk gereja-Mu Pondok Aren ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Berkati pemimpin Pak Jokowi, Maruf Amin. 5 tahun ke depan berjalan pemimpin mereka. Semua jajarannya Tuhan Kau yang memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Bahkan Tuhan, sebentar kami akan merayakan ulang tahun bangsa kami. Engkau yang sudah menganugerahkan Tuhan 77 tahun. Engkau membawa Indonesia di Tuhan. Kami belum Tuhan sesungguhnya merasakan kemerdekaan itu. Tapi kami mengimani secara roh. Kami sudah merdeka oleh kuasa darah Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa. Jadikan kami gereja Tuhan hari-hari ini menjadi garam dan terang Tuhan yang boleh Tuhan pakai seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa hamba-Mu. Sempurnakan semua. Hanya dalam nama Yesus hamba berdoa, mengucap syukur. Haleluya, sama-sama kita katakan. Amin. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Karena bulan ini adalah bulan yang ke-8 di mana kita memasuki tahun, kita memperingati kemerdekaan negara kita. Tapi kita bukan hanya memperingati negara kemerdekaan kita juga, kita mau merasa kita sudah dibebaskan. Bukan negara kita saja yang sudah dimerdekakan, tapi kita mau merdeka. Amin Bapak Ibu. Amin, amin. Yang saat ini kita beriman, yang saat ini sakit,
Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Kita mau beriman itu sama-sama pagi hari ini, amin. Kita mau bersorak pujikan nama Tuhan. Ya, pemuji Tuhan. Dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, bebaskan tawanan. Ya, sama-sama katakan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Ini tahun. Sekali lagi katakan, ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan, ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lompat dan bersoraklah. Ini tahun pembebasan. Kita mau dibebaskan. Kita mau dimenangkan buat Tuhan. Ya, sama-sama katakan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tunjuk kanan kiri saudara. Tidakkah kau tahu inilah tahun Yobel? Angkat tanganmu, Sekali lagi katakan. bebaskan tawanan. Ya, kita mau berkatakan. Saudara, dengarlah sangkakala membawa kebebasan bagi semua orang. Tunjuk kanan kiri kita.
Terima kasih ya Tuhan, hati yang baru sudah kami dapatkan Tuhan. Kami merasa Tuhan, kami merasa sukacita pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau duduk diam Tuhan. Kami mau mendengar suara-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa
seputus-putusnya Tuhan, kami akan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Karena Engkau sungguh amat baik bagi setiap kami Tuhan. Rancangan-Mu yang terbaik bagi kami Tuhan. Dan semua yang terbaik sudah Kau berikan bagi kami. Untuk kami hidupi dari hari ke hari. Kau berikan anak-Mu yang sangat Kau sayangi. Untuk kami semuanya. Supaya kami kembali terhubung ke surga. Supaya kami tidak terpisahkan dengan apapun dari kasih-Mu Tuhan. Supaya kami tidak terpisahkan dengan Engkau untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, berbicara baik kami semuanya Tuhan. Rapi hamba-Mu, rapi kami semuanya. Serahkan rohani jengkal demi jengkal dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada bagian kehidupan kami yang di luar daripada hidup yang sudah Kau berikan bagi kami. Semuanya kehidupan kami adalah hidup yang Kau berikan bagi kami. Oleh karya salib-Mu di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Karena pujian penyembahan kami memenuhi tahta kudus-Mu. Mau menyerahkan rohani jengkal demi jengkal dalam tangan-Mu, terlebih hati dan pikiran kami. Semuanya kami serahkan, kami tundukkan, kami taklukkan di bawah kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu membawa hidup dalam segala kelimpahan Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur dan percaya disayang Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silahkan duduk saudara yang sangat dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita kembali bersyukur saudara ya. Pagi hari ini baby dari Grace dengan Samo akan diserahkan kepada Tuhan. Mari kita mau berdoa sama-sama. Ya, saya untuk Grace dengan Samo ya. Cucu dari Pak Yosef, Ibu Lisa. Saya percaya firman Tuhan mengatakan orang benar tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Anak cucunya tidak pernah minta-minta roti, tapi perkasa di bumi. Amin. Saya percaya kita bawa doa, kita dukung doa sama-sama. Biarlah baby Gavi ini, kita mau dukung doa sama-sama. Biar perkenangan Tuhan, dan saya percaya perkenangan Tuhan sudah diberikan. Karena firman Tuhan mengatakan, aku mengenal engkau sejak dari kandungan ibumu. Amin. Kata mengenal di sana saudara, bukan hanya sekedar asal tahu, tetapi dia mengenal. Karena saudara tahu, pada saat dia di kandungan ibu kita, ada namanya DNA. Ya, yang dipilih. Firman Tuhan mengatakan, aku mengenal engkau. Sejak ya, dipilih DNA yang paling kecil bagian dari tubuh kita, tubuh manusia. Namanya DNA saudara. Ya, itulah yang Tuhan kerjakan bagi kita semuanya. Amin. Mari kita angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Arahkan tanganmu kepada Gavi, anak Gavi. Nama lengkapnya Gavrili Graines Samosir. Bapakku yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Sangat ku cinta. Mari arahkan tanganmu sama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Tangan-Mu yang akan terus menuntun. Tangan-Mu terus akan memelihara, menjaga Tuhan. Anak Gavrili Graines Samosir. Mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Engkau akan memberkati pertumbuhannya. Engkau akan memberikan kesehatan yang terbaik. Dia anak bertumbuh di dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Dan kami tahu semua yang terbaik diberikan kepada anak-Mu, Gavrili Graines Samosir. Sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Hamba-Mu di hadapan jemaat-jemaat-Mu. Di hadapan malaikat-malaikat di surga. Di hadapan Engkau Tuhan. Di hadapan kedua orang tuanya Tuhan. Grace dan Samosir. Dan Samosir Tuhan. Yohanes Tuhan. Bapa menyerahkan anak Gavrili Graines Samosir. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. In the name of Jesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau dekat Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan sekali lagi. Kami percaya Tuhan anak Greville Graina Samosir ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan, ada dalam kasih karunia-Mu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Dan anak yang disayang Tuhan, anak-anak yang memberkati. Oh, nama kami semua yang memberkati kerajaan-Mu Tuhan. Berkati menjadi anak yang pintar, anak yang manis, anak yang cerdas. Melebihi 10 kali daripada anak-anak biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, berkati Chris, berkati Samuel. Bila Kau pakai kedua orang tua Tuhan, Tuhan membesarkan Gevi Tuhan di dalam kasih Bapa yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan selalu mengucap syukur. Percaya sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Tuhan Yesus memberkati. Thank you saya. Kristus Tuhan berkati. Saya juga pakai Samosir. Kita bersyukur saudara, kita lihat ya. Semua kita ini berangsur-angsur. Ya. Saya jadi opa, Pak Yesus bisa jadi opa. Nah. Sebentar siapa lagi yang nyusulnya? Pak Yusran, Pak Riko, siapa lagi? Tio senyum-senyum mati langsung. Setiap saudara saya lihat di mana di WhatsApp selalu ya kata-katanya times flies katanya. Waktu itu terbang ya. Saya ingat Grace, masih Michael, masih kecil-kecil. Ya. Nggak enak kalau cerita di sini ya. Grace bilang, Mike bilang, dia mandi sama-sama kecil sudah lah. Ini bukan jorok, bukan apa saudara. Tapi ya, saya masih kecil, sekarang dia sudah punya baby. Semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Untuk itu pagi hari ini saudara, di sepanjang bulan ini, kita akan melakukan pengajaran atau pelajaran saudara bagaimana hubungan Bapa dengan kita semuanya. Amin. Puji-pujian sudah mengajarkan kita semuanya tadi. Seperti Bapa sayang anaknya. Bagaimana sih Bapa sayang kita? Ya, bagaimana Tuhan mengasihi kita semuanya. Untuk itu, mari kita lihat saudara. Kita buka kitab kita saudara di Hagai. Udah ada ayatnya, Rasa? Hagai 4 ayat yang ke-6. Hagai 4 yang ke-6 saudara, ayat yang terakhir dari perjanjian lama. Biasanya kalau yang terakhir sama yang pertama itu mempunyai meaning, mempunyai arti yang harus kita perhatikan. Amin. Dan kita lihat saudara ya di Maleakhi 4 ayat yang ke-6, ayat yang terakhir ya dikatakan, biarlah dikatakan apa saudara? Maka ia akan apa saudara? Membuat hati bapak-bapak kembali kepada anak-anaknya. Dan hati anak-anak kembali kepada bapak-bapaknya. Nah saya percaya ayat ini tidak sembarangan ditulis. Tentu ada penyebabnya. Ya kenapa ayat ini ditulis dikatakan supaya hati bapak-bapak itu kembali kepada anak-anaknya. Ya. Dan kita bersyukur saudara bahwa ini kerinduan Tuhan bagi kita semuanya. Ya. Ingat saudara, ya. Karena kalau dia bilang hati bapak-bapak kembali berarti sesuatu ada hubungan yang kurang ya hari-hari ini katakan kurang mesra. Ya. Enggak ada lagi yang namanya kalau ya yang kata-kata dikatakan so sweet. Rasanya itu dulu, Pak. Ya. Kalau saya lihat statusnya aja Pak Riko Tokabasya, foto-foto gitu-gitu. So sweet, saya mau tulis tapi gak enak.
Tapi tahukah ini hatinya Tuhan, saudara? Untuk kita merasakan senantiasa kemanisan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Saya sampaikan kepada semuanya ya, pemberita firman Tuhan ya, yang pengkhotbah semuanya. Ya sudahlah, berhenti bicarakan semuanya yang susah-susah. Karena tanpa kita sadari, semuanya dunia bercerita demikian. Kamu bangun, lihat TV, semuanya susah. Belum selesai Ukraina dengan Rusia perang, sekarang mau Cina dengan Amerika mau perang lagi dengan Taiwan. Tetapi saya percaya ada perlindungan Tuhan dalam kehidupan kita semuanya anak-anak Tuhan. Amin. Untuk itu saya katakan, yuk mari kita sampaikan saudara. Ya, bahwa kasih Tuhan yang melengkapi kita. Tuhan mau supaya kita membangun komunikasi. Membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Sebuah hubungan yang kurang-kurang yang mungkin saudara ya. Karena iblis saudara, ya kita belajar sama-sama sebentar. Di mana hubungan itu putus saudara. Kita tahu pada saat Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Alkitab menuliskan pada waktu senja, pada waktu dikatakan, ya hari yang begitu indah dikatakan. Tuhan berjalan-jalan di Taman Firdaus. Dan dia mengatakan, hai Adam, di manakah engkau? Kita tahu pada saat itu Adam sudah jatuh ke dalam dosa. Sehingga dia bersembunyi. Karena dia tahu dia sudah melakukan yang tidak baik. Ya. Tapi apakah Tuhan berhenti sampai di sana? Tuhan mencari. Hai Adam, di manakah engkau? Orang-orang lain berkatakan, bukannya Tuhan Maha tahu? Kenapa dia tanya Adam di mana? Betul. Pada saat Tuhan mengatakan di manakah engkau Adam? Bukan Tuhan tidak tahu bahwa Adam ada di balik pohon itu. Tapi Tuhan mau mengingatkan Adam. Ya, bahwa engkau sedang terpisah dari Allah. Amin. Hubungan ini saudara kita tanpa sadari. Waktu-waktu demi berjalan. Pujian kita bisa nyanyi seperti Bapa sayang anaknya. Sudah mengerti. Coba tanya Samo. Kalau ada tanya Grace, ada yang mau ambil anaknya? Mau dikasih gak Samo? Gak usah ditanya. Ya. Paling Samo bilang coba aja. Nah, kita lihat di sini saudara. Bagaimana hati Bapa. Saya gak tahu saudara. Dari kemarin ini, kalau saya mau ngomong selalu kasih Bapa, aduh. Tapi saya percaya ada pertolongan Tuhan bagi kita semuanya. Ya. Karena pada saat kita memahami kasih Bapa, saudara akan menembus, saudara akan memecahkan semuanya siasat-siasat daripada iblis. Amin. Hanya dengan kasih Tuhan, saudara akan melihat rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita semuanya. Amin. Kita lihat bagaimana pada saat manusia ini terputus, saudara. Ya. Tuhan mengatakan, di manakah engkau? Emangnya pada saat itu, kalau Tuhan mau cuek, ya, kalau Tuhan tidak mau melihat keselamatan, ya biarin aja. Dosa-dosa aja. Sudah masuk neraka sana. Tapi Tuhan mencari Adam. Nah kita lihat di sini, kita ada masalah, ya, karena dosa. Untuk itu kita mau belajar sama-sama, saudara. Apa sih yang membuat manusia ini jatuh ke dalam dosa? Ya, tadi malam saya belajar mengenai apa itu dosa, saudara. Sampai jauh malam. Tadi malam saya bicara, saudara, apa itu dosa. Tapi kita lihat bagaimana iblis memakai dikatakan pengetahuan yang terbatas daripada manusia ini untuk ditipu. Kita buka sama-sama saudara di Kejadian 3 ayatnya, Kejadian 3 ayatnya yang pertama kita baca sama-sama atau langsung aja ya, Kejadian 3 ayatnya 4 dan 5. Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Dikatakan apa saudara? Tetapi ular itu berkata apa dikatakan? Sekali-kali apa?
Kita tahu pada saat firman Tuhan mengatakan kepada Adam tentunya pertama, sesaat kau makan buah ini, pasti kau akan apa? Mati. Tetapi iblis di sini katakan memutarkan fakta. Ayat yang kelima, kita baca ayat yang kelima. Dikatakan apa? Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya apa saudara? Dan apa saudara? Pada saat Tuhan tahu ya, bahwa pada saat engkau melanggar ini, ya, engkau akan binasa. Engkau akan tahu apa yang baik, apa yang jahat. Disinilah saudara, dimulai yang namanya kejahatan manusia. Saya nggak bicara mengenai malaikat saudara. Nah kalau kita lihat di sini saudara, karena pemutarbalikan daripada iblis. Ayat yang pertama, bagian B dikatakan apa? Ular itu berkata kepada perempuan itu, sebelum dari 4 yang kelima tadi, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini apa saudara? Apa dikatakan? Jangan kamu makan. Padahal Tuhan sudah jelas mengatakan, semua pohon yang ada di taman ini, boleh kamu makan, hanya satu. Pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Nah kita lihat di sini, iblis memutarbalikan fakta semuanya. Ya. Dan hari-hari ini siasat iblis masih tetap sama. Ya, saya nggak disayang Pak. Saya orang miskin Pak. Di gereja-gereja, di badan-badan rohani, kerohanian. Karena saya orang miskin Pak, saya nggak didengar. Siapa bilang? Itu cabut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Itu iblis. Engkau tidak perlu berkata-kata. Karena Tuhan mendengar hatimu. Amin. Tuhan melihat jauh kedalaman kehidupan kita. Amin. Amin. Seperti bapa saya. Itulah hati Tuhan bagi kita semua. Betapa Tuhan sayang kita semuanya. Kalau Tuhan sayang kita semuanya, apakah Dia mau menutup telinganya pada saat kau berseru? Apakah Tuhan tidak mau menolong kita pada saat kita mau datang kepadanya? Apakah Tuhan tidak mau menyembuhkan kita? Apakah Tuhan mau lihat kita tetap dalam penderitaan? Apakah Tuhan menyetop berkat-berkatnya? 1000% saya katakan no. Kasihnya untuk saudara dan saya. Semua yang terbaik. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Jangan mau dibodoh-bodohi dengan iblis. Ya karena memang kehidupan saya begini Pak. Saya ditolak. Saya tidak dihargai orang. Jadi saya mau kasih tahu. Jack Ma tidak kurang-kurang dia ditolak orang. 6 temannya dia daftar, dia mencari kerja di KFC. 5 diterima, dia ditolak. Tapi sekarang, adakah Bapa yang mengasihi kita, mau menolak kita? Sekali-kali tidak. Sejauh timur dari barat, kau dosaku, tiada ingat lagi pelanggaranku. Manusia yang ingat pelanggaran kita. Tapi Tuhan tidak pernah mengingat pelanggaran kita. Kau membuat dosaku, tiada kau hitungkan kesalahanku. Amin.
Betapa besar kasih. Yes. Pagi hari ini terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hina hati yang hancur, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Amin. Pengampunannya kau beri, pulihkanku. Amin. Amin. Saya nggak mau ditipu oleh iblis. Katakan, saya nggak mau ditipu lagi oleh iblis. Sekali lagi, saya nggak mau ditipu oleh iblis. Amin. Dia mengasihi kita. Ayatnya di paradigma yang baru di mana, saudara? Yesaya 43 ayat 18 dan 19. Gak usah baca, saudara. Tuhan mau membuat jalan di padang gurun. Tuhan mau membuat apa, saudara? Sungai di padang belantara. Kita lihat semuanya apa sih maksudnya Tuhan mau membuat jalan, Tuhan membuat sungai. Tuhan mau kembali, saudara. Supaya saudara dan saya mempunyai hubungan dengan Tuhan. Engkau bukan di padang belantara yang tanpa arah. Engkau bukan di padang gurun yang panas gersang. Tapi engkau senantiasa ada di dalam dekapan kasih Tuhan. Engkau ada dalam pelukan kehangatan kasih Tuhan. Tuhan mau membuat ini semuanya. Mari saudara, kita harus mengerti hatinya Tuhan. Tuhan mau membangun satu jaringan, satu komunikasi kepada engkau. Dan semeter, gak ada persoalan siapapun engkau. Selama engkau manusia. Lihat kiri kananmu, masih manusia? Berarti untuk kamu, katakan depan, untuk kamu itu kasihnya Tuhan. Amin. Mau matanya 7 garis. Selama dia manusia, kasih Tuhan untuk kita. Amin. Amin. Untuk itu masalahnya Tuhan mau membangun komunikasi. Satu pertanyaan, saudara. Di mana Tuhan Yesus berada, mujizat terjadi. Iya apa iya? Siapa yang bilang iya, siapa yang bilang tidak? Di mana Tuhan Yesus berada, mujizat pasti terjadi. Siapa bilang iya, siapa bilang tidak? Yang bilang iya dulu angkat tangan. Yang bilang tidak? Yang bilang enggak, bilang iya, enggak bilang tidak? Yuk kita buka Alkitab kita. Biar Alkitab menjelaskan Alkitab. Markus 6 ini di luar dari renung saya, ayat saya kasih kerasa. Markus 6. Apa perikopnya, saudara? Yuk kita baca ayat yang ke-5. Markus 6 ayat yang ke-5. Apa dikatakan? Jelas jawabannya? Ya. Berarti ada satu kali. Di mana? Di Nazaret. Tempatnya Yesus bertumbuh. Yesus gak bisa buat mujizat. Tidak ada satupun mujizat dikatakan. Dia tidak dapat mengadakan satu mujizat pun. Why? Karena tidak percaya. Kenapa dia tidak percaya? Karena dia tidak menerima hubungan yang Tuhan sudah buka bagi kita semuanya. Amin.
Saya berdoa setiap saudara saya membangun, saya menerima hubungan daripada Tuhan, mengalami mujizat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kalau di Nazaret tidak ada satupun mujizat terjadi, di Pondok Aren semuanya mujizat Tuhan digenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Karena saudara menerima hubungan daripada Tuhan. Amin. Saya dikejar waktu, saudara. Bentar lagi enunya naik di sana. Untuk itu, sadarilah, berulang-ulang kali saya katakan. Kita tidak hanya membutuhkan Tuhan, kita sangat membutuhkan Tuhan di kehidupan kita. Kalau saudara sangat membutuhkan Tuhan, saya percaya saudara tidak akan pernah tidak percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Kenapa saudara bisa percaya? Kenapa saudara bisa taat? Kenapa saudara bisa beriman? Karena saudara punya hubungan. Amin. 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 Kenapa Michael ikut? Kalau saya bilang saya, kenapa dia ikut? Karena saya bapaknya? Bukan, saudara. Karena saya punya hubungan. Udah sepakat kan? Kak Basa bilang satu ini apa ini? Saya. Karena saya punya. Coba kalau kamu di tukang parkir. Parkir bilang apa? Oppo sih. Ya. Tapi pada saat kita punya hubungan, saya percaya saudara tahu bagaimana Tuhan berkomunikasi dengan saudara. Bagaimana Tuhan berbicara bagi saudara. Amin. Engkau anak muda, ini kan baik-baik. Pada saat engkau hubungan dengan Tuhan, ya, engkau tahu Tuhan berbicara. Pada saat kau sedang melakukan hal-hal, saudara. Satu yang saya mau katakan, dengar baik-baik. Pada saat kau berjalan di dalam kasih Tuhan. Pada saat apa, saudara? Pada saat kita berjalan dalam kasih Tuhan, engkau tidak akan bisa berbuat dosa. Pada saat kau berjalan dengan kasih Tuhan, kuasa dosa tidak ada dalam hidupanmu. Untuk itu, kita perlu mengerti, saudara, bagaimana hubungan ini harus terjadi dalam kehidupan kita. Hubungan antara Bapa dengan anak. Amin. Oke, kita buka Alkitab kita, saudara. Lukas 19 ayat yang ke-10. Dikatakan apa, saudara? Apa dikatakan? Ini ada regu A, regu B, regu C. Regu A dulu. Regu D, enggak usah ini regu D, regu C aja. Kalau enggak kita selesai jam 2 sebentar. Maksudnya di ayat ini apa? Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Yesus datang untuk menyelamatkan. Maksudnya apa? Siapa yang dia cari? Regu A dapat ampau. Mencari siapa yang terhilang? Sorry, apa ayat maksudnya ini? Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan apa? Bu Jo udah tahu. Dari Rabu saya sudah bagikan ini. Ada yang bisa jawab? Regu A, regu B siap-siap, regu C siap-siap. Maksudnya apa? Sementara di sini makan capcay kita. Apa maksudnya Tuhan mencari yang hilang? Maksudnya apa, Pak? Pak Wijoyo? Mencari yang hilang. Oke. Regu B? Gimana? Gimana, Pak? Pak Riko? Andre? Menyelamatkan orang berdosa. Regu C?
Gimana? Cari jiwa. Gimana sayang? Cari yang berdosa. Kita baca baik-baik saudara ya. Coba tampilkan ayatnya lagi, tampilkan ayatnya. Yesus datang, apa dikatakan? Untuk mencari dan menyelamatkan apa? Kalau kita bicara manusia, mesti ada siapa yang hilang. Ada kata siapanya enggak? Enggak ada. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Apa yang dia cari? Apa yang dia cari? Hubungan. Karena saudara, hubungan mau dipulihkan, yang hilang ditemukan. Saudara dan saya. Amin. 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 Kita lihat di sini, Tuhan Yesus datang untuk mengembalikan yang hilang, untuk mengembalikan, mencari, mendapatkan kembali yang hilang. Apa itu hubungan yang hilang? Supaya saudara dan saya bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Amin. Kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk anak yang hilang, satu kisah, saudara-saudara pernah tahu, pasti tahu kisahnya. Anak yang hilang di mana? Di lupa. Lukas, benar. Sorry, benar anak Yesus luar biasa. Lukas 15. Kita tahu apa yang hilang. Masalahnya, Yesus sudah datang atau belum? Sudah datang. Dengan kata lain, hubungan itu sudah dipulihkan. Amin. Hubungan ini sudah dipulihkan. Untuk itu saudara, kita tahu kisahnya Lukas 15, anak yang terhilang. Ya, saya baca singkat aja saudara. Lukas 15 ayat yang ke-17. Lukas 15 ayat yang ke-17. Dikatakan apa saudara? Lalu ia menyadari keadaannya, katanya. Betapa banyaknya apa? Di sini aku mati kelaparan. Anak yang terhilang ini, dia mau kembali kepada bapaknya dengan satu hubungan antara tuan dengan upahan. Halo? Anak yang kurang ajar ini, dia mau kembali kepada bapaknya yang berdosa. Dia mau kembali kepada bapaknya sebagai hubungan tuan dengan budak. Tuan dengan upahan. Apakah bapaknya tetap, ya sudah kamu makan dengan bayaran saya, pembantu-pembantu saya? Apakah demikian? Saudara tahu kisahnya. Ya, kita baca ayatnya ke-19. Aku tidak layak lagi disebut Bapa. Apa saudara? Jadikanlah aku sebagai budak. Ini hati anak yang berdosa. Tapi apakah Tuhan menyambut engkau sebagai budak? Kita baca ayatnya 23. Ayat 22 mulai. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lepaskanlah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya, kenakanlah cincin pada jarinya, sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersukacita. Sebab budakku, sebab anakku telah kembali. Amin. Engkau adalah anak yang paling disayang Tuhan. Anak ini mau kembali sebagai upahan. Tetapi bapaknya menyambut dia sebagai anak. Sekali anak, tetap anak dalam kehidupan saudara saya. Amin. Sebelum kita masuk perjamuan kudus saudara.
Ada seorang hamba Tuhan mempunyai anak. Bukan hanya bandel, bukan hanya nakal. Luar biasa nakalnya, bandelnya. Anak ini bolak-balik masuk penjara. Bolak-balik masuk penjara. Ditebus, dibayar. Keluar lagi. Ditebus, dibayar, keluar lagi. Bikin salah lagi. Ditangkap lagi, masuk lagi. Ditebus lagi, keluar lagi. Sampai satu saat bapaknya ini ya, udah sampai miskin. Tetap aja ada satu temannya datang kepada hamba Tuhan ini. Pak, kalau anak saya itu Pak, katakan si Joni, ada Joni di sini, nama Joni bukan Joni beneran, Joni aja. Kalau Joni ini anak saya Pak, saya buang. Saudara tahu apa bapaknya jawab? Saya ulangi, bapak ini bilang, Pak, kalau itu anak saya Pak, saya buang Pak. Bapaknya jawab apa? Iya, kalau itu anakmu juga, saya buang. Tapi dia adalah anak saya. Yesus akan menerima engkau selama-lamanya. Tangannya terbuka bagi saudara dan saya. Amin. Amin. Biarlah pagi hari ini saudara menerima hubungannya dengan Tuhan. Dan kita lihat mujizat terjadi di mana-mana. Amin. Dia tidak ditolak, tapi dia disambut sebagai Tuhan dan Raja bagi kita semuanya. Amin. Kita bangkit sama-sama berdiri. Waktu saya tepat, koordinator ibadah bersuka cita. Enggak, saya bercanda Pak. Selesai sih. Saya selalu berusaha saudara supaya minggu depan saudara akan terus mencari-cari dan mencari kebenaran firman Tuhan dan mau terus belajar firman Tuhan. Amin. 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 Supaya saudara tidak, saya percaya saudara ada di gereja ini, saudara boleh diajar, saudara bertumbuh. Amin. Saudara bukan hanya datang, tapi saudara bertumbuh, mengenal siapa saudara dalam Tuhan. Pada saat hubungan ini kembali terbangun, saudara, saya percaya ada kasih Tuhan yang terbesar. Ada open heaven, ada sungket apa dikatakan tingkap-tingkap langit terbuka. Amin. Turun bagi kita semuanya. Karena kenapa saudara? Hubungan kita terjadi di dalam kematian Tuhan Yesus. Kita mengerti saudara, Yesus di atas kayu salib. Dia datang untuk memulihkan hubungan kita. Bagaimana caranya? Dia lahir sebagai raja? No. Dia harus datang menjadi manusia. Bahkan menjadi manusia yang hina. Dia harus terpisah dari Bapa. Pada saat di atas kayu salib dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapakku, Bapakku. My God, bukan Bapakku, sorry. Tuhanku, Tuhanku. My God, why you forsaken me? Kenapa engkau meninggalkan saya? Dia harus terpisah dari Bapa supaya saudara dan saya terhubung dengan Bapa. Amin. Jangan tinggalkan Tuhan. Ya, dengar baik-baik anak-anak muda. Mau diganti Lamborghini kayak mau diganti apapun juga Yesus terlalu berharga bagi saudara dan saya. Jangan tinggalkan Tuhan dalam hidupanmu. Biarlah sekali Yesus, tetap Yesus dalam hidupan kita semuanya. Semuanya sudah dapat perjamuan kudus. Seperti Bapa saya anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau jadikan Biji matamu. Kau beri Terima kasih Tuhan Yesus. semua yang ada
rancanganmu yang terbaik bagi. Sekali lagi. Oh seperti Bapa sayang anaknya, haleluya. demikianlah Amin. Kau mengasihiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan Terima kasih Tuhan semua Yesus. yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, Dia mengasihi saudara dan saya. Ada kasih yang begitu besar Kau menuntun yang Tuhan sudah berikan bagi kita semuanya. Terima kasih. hari depan. Terima kasih Tuhan. Kau beri Terima kasih Tuhan. rancanganmu yang terbaik bagi. Sekali lagi seperti Bapa. Seperti Bapa sayang Masing-masing berdoa saudara. Dengan nama Naralama Syandaralaba Yadaralaba Yadaralaba. Kau mengasihi, Haleluya. Kau jadikan Terima kasih biji Tuhan. matamu, Oh haleluya. Kau berikan Terima kasih Tuhan. yang ada padamu. Seperti Bapa. Bapa sayang anaknya, Terima kasih Tuhan. demikianlah Kau menuntun langkahku. Terima kasih Tuhan. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri Amin. rancanganmu Terima kasih Tuhan. yang terbaik Sekali lagi bagiku. katakan hari depan. Hari depan indah Kau beri rancanganmu yang terbaik bagiku. Mari saudara, angkat terus tangan kanan kita tinggi-tinggi, kita masuk dalam perjamuan kudus. Masing-masing baca ayat saudara yang ada di rotimu. Saya bacakan saya punya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Angkat roti tangan kananmu tinggi-tinggi. Betapa kalian bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kau boleh mengangkat roti yang turun dari sorga. Kami mengangkat roti kehidupan. Kami meninggikan tubuh-Mu Tuhan Yesus yang dihancurkan, yang diremukkan. Sesungguhnya Kau menanggung semuanya kelemahan kami Tuhan. Kau menanggung semuanya penderitaan kami Tuhan. Kau menanggung semuanya sakit penyakit kami Tuhan. Dan oleh bilur-bilur tubuh-Mu Tuhan, semua sakit penyakit kami sudah disembuhkan Tuhan. Tidak ada bakteri, tidak ada kuman, tidak ada virus. Tidak ada COVID-19 dalam bentuk apapun. Tidak ada Omikron dalam bentuk apapun. Semuanya Tuhan Yesus sudah tangan atas kayu salib. Dan oleh bilur-bilur tubuh Tuhan Yesus, semuanya sakit penyakit kita sudah disembuhkan Tuhan. Kami semuanya kuat, kami diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah tubuh Tuhan Yesus. Sebab apa telah kutuskan kepadamu telah kau terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan saudara mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang disediakan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Agak tinggi-tinggi. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tangan kita lebih tinggi dari kepala kita. Kami bersyukur Tuhan boleh mengangkat darah-Mu Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus. Inilah cawan darah Tuhan Yesus. Darah-Mu yang tidak mengenal dosa. Yang tidak melakukan dosa. Yang tidak ada dosa di dalamnya. Dijadikan dosa. Karena pelanggaran kami, karena pemberontakan kami. Darah-Mu harus mengalir dari taman Getsemani sampai ke bukit Golgota.
Darah-Mu yang memateraikan perjanjian baru, perjanjian kekal bagi setiap kami. Yang menggenapi semuanya tuntutan hukum Taurat. Yang mengampuni kami, menebus kami satu kali untuk selama-lamanya. Darah-Mu yang mengalir dalam setiap pembuluh darah kami dari ujung rambut sampai ujung kaki. Tidak ada bagian tubuh kami yang tidak dialiri oleh darah kehidupan. Pembuluh jantung, pembuluh otak semuanya berfungsi dengan baik. Tekanan darah kami normal, gula darah kami normal. Saraf-saraf kami normal. Akan darah kami sehat normal. Semua panca indera kami berfungsi dengan normal. Tenggorokan kami sehat, jantung kami sehat, paru-paru kami bersih. Otak kami sehat. Lambung, lever, empedu ginjal semuanya berfungsi dengan baik. Sum-sum tulang belakang, limfa, prostat, usus besar, kecil semuanya berfungsi dengan baik. Nah, semuanya dialir oleh darah kehidupan. Inilah darah Tuhan Yesus. Demikian juga yang mengambil saran sudah makan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang memateraikan darahku. Perbuat ini setiap kali kau minumnya menjadi peringatan akan aku tinggi tinggi. Bukan kacauan pengucapan syukur atas yang kita ucapkan syukur persetujuan dengan darah Tuhan Yesus. Amin. Kita minum sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Semuanya hubungan kita pagi hari ini diperbaharui oleh kuasa kasih Tuhan yang begitu besar, oleh kuasa Roh Kudus Pentakosta yang ketiga. Hubungan kita mungkin yang kurang baik, mungkin katakan saya sudah jauh dari Tuhan, mungkin katakan saya sudah tidak layak di hadapan Tuhan. Siapa yang bilang? Kasih Tuhan setinggi-tingginya langit, sedalam-dalamnya laut. Kasih Tuhan mengalir dalam hidupanmu. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya perkatakan pagi hari ini, setiap hubungan pribadi pas pribadi dipulihkan kembali kepada Tuhan yang punya hidup. Kita akan mengalami mujizat demi mujizat dan mengalami pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan, karena kota sedang terkoneksi dengan sorga. Oh, nama semua yang tidak baik Tuhan gantikan dengan yang baik. Oh, namakan Allah masyadara. Haleluya. Oh, nama Allah semuanya tidak baik Tuhan pulihkan pagi hari ini. Saya percaya kalau hubunganmu dengan Tuhan dipulihkan, hubungan antara sesama Tuhan, suami istri, anak-anak akan dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Hamba mau ikat segala intimidasi, segala ikatan-ikatan, belenggu-belenggu. Nama nakanara masyandara, lepas dalam nama Tuhan Yesus. Lepas dalam nama Tuhan Yesus. Terima kesembuhanmu pagi hari ini. Terima berkat daripada Tuhan. Oh nama, terima pertolongan Tuhan dalam hidupanmu. Kita sedang terhubung ke sorga. Oh nama narala masyarakat saudara dan saya terhubung ke sorga. Oh nama narala bala 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 baya narala bala baya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oh nama narala. Terima pengampunan daripada Tuhan. Terima pertolongan daripada Tuhan. Oh, haleluya. Oleh hari ini, pagi ini, siang hari ini, kau akan berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Di
Kami ada bersama-sama dengan Engkau. Dimanapun kau berada, engkau yang bekerja, engkau yang berusaha, engkau yang sekolah, ada kekuatan Tuhan yang menyertai kita semuanya. Bila hubungan kita dipulihkan pagi hari ini, engkau adalah anak yang Tuhan Yesus sangat sayangi. Engkau bukan upahan, apalagi budak. Engkau adalah anak. Dan selama-lamanya engkau adalah anak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every prayer that I am able, I will sing of the goodness of God. Sekali lagi, haleluya. Oh my life you have been faithful. Biarlah setiap hidupmu kau bisa percayakan kepada tangan Tuhan. Setiap langkah hidup pun kau percayakan kepada Tuhan. Bahkan setiap nafas yang boleh kita tarik, semuanya menceritakan kebaikan Tuhan. Of the goodness of God. Oh my life you have been faithful. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah anak yang Dia sayangi selama-lamanya. Sekali lagi, haleluya. Oh my life you have been faithful. And all my life you have been so good. Every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. And I will sing of the goodness of God. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan menyinari kita semuanya dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia tanpa batas bagi kita semuanya, menghadapkan wajah-Nya, memberikan shalom bagi semua yang kita sayang, yang kita cinta, membuat apa yang kita kerjakan semuanya Tuhan buat berhasil. Mata pencarian, usaha, pendidikan, sekolah, anak-anak kita semua, semuanya diberkati Tuhan. Anak yang pintar, anak yang berhasil. Kita apa yang kau kerjakan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Berikan damai sejahtera bagi kesehatanmu, bagi keluargamu. Menjauhkan kita semuanya dari segala macam mara bahaya. Menjauhkan kita segala macam kuman, bakteri, virus, COVID-19 dalam bentuk apapun. Omikron dalam bentuk apapun. Sakit penyakit dalam bentuk apapun. Semuanya Tuhan Yesus datang atas kayu salib. Pada bilur-bilurnya kita semuanya sudah disembuhkan Tuhan. Terimalah berkat anugerah, kasih sayang, sukacita, damai sejahtera yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian tiba menyes Roh Kudus menyertai kita semuanya. Di pagi yang ini, siang yang ini, sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin, 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 amin. Selamat hari Minggu.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya berlimpah-limpah.